Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخرج على قومه في زينته maka dia keluar menemui kaumnya dalam kemegahannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya, berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Andai kami juga memiliki seperti yang dimiliki oleh Qarun. Innahu ladu hazzin azim. Sesungguhnya dia Qarun itu betul-betul mendapatkan bagian yang besar. Wa qala alladziina utul ilm, dan berkata pula orang-orang yang diberikan pengetahuan, wailakum, celaka kamu, thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan, balasan dari Allah itu justru lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidaklah mendapatinya kecuali hanya orang-orang yang mantap kesabarannya. Hadirin, seperti biasa, hal pertama yang kita lihat dulu adalah munasabah, keterkaitan ayat 79 sampai 80 surat Al-Qasas tadi dengan rangkaian ayat-ayat sebelumnya, khususnya itu sejak ayat 76. Bila kita simak rangkaian ayat-ayat tadi hormat ya Allah, maka tampak ayat 79 dan 80 surat Al-Qasas ini menggambarkan tentang dua sikap masyarakat saat itu berkait dengan kekayaan Qarun, kemegahan yang ditampilkan oleh Qarun. Karena alhamdulillah sejak ayat sebelum digambarkan bagaimana Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa, sesungguhnya Qarun itu bagian dari kaum Nabi Musa alaihissalam, fabagha alaihim, lalu dia melawan mereka. Qarun bagian dari umat Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita simak pula rahmat Allah, rangkaian ayat itu menggambarkan Qarun orang yang diberikan anugerah oleh Allah berupa kekayaan yang berlimpah ruah. Begitu berlimpah ruahnya kekayaannya, kunci-kunci perbendaharanya saja mesti dipikul oleh sekelompok orang-orang kuat. Itu baru kuncinya saja. Rahmat Allah. Ini Qarun. Tapi sayangnya Qarun dengan kekayaannya ini justru digunakannya untuk melawan Allah dan Rasulnya. Qarun termasuk penentang Nabi Musa alaihissalam. Kita ingat hadirin, 3 serangkai yang memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Ada Qarun, konglomerat jahat. Ada Fir'aun, penguasa jahat. Ada Haman, orang cerdas, tapi kecerdasannya digunakan untuk menjilat Fir'aun agar posisinya aman, alias orang cerdas namun jahat. 3 serangkai ini memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Rahmat Allah. Qarun konglomerat, Fir'aun penguasa jahat, dan Haman orang cerdas tapi juga jahat. Qarun termasuk itu. Diberi anugerah oleh Allah kekayaan berlimpah ruah, malah dia memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Rahmat Allah. Lalu ayat 79-80 tadi menggambarkan dua sikap masyarakat saat itu ketika melihat kemegahan Qarun.
Apa itu? Sikap pertama kita lihat ayat 79-nya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Maka dia Qarun itu keluar menemui kaumnya dalam kemegahannya. Begini Qarun, menemui orang banyak saja, dia tetap menampilkan kemegahannya fi zinati. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya. Berkatalah orang-orang yang menginginkan hanya kebahagiaan hidup di dunia. Hidup hanya di dunia saja tanpa peduli bagaimana nasib nanti bila hidup berakhir. Apa kata mereka? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Andai kata kami dapat memiliki seperti yang juga dimiliki oleh Qarun. Innahu ladu hazzin azim. Sesungguhnya dia Qarun itu betul-betul mendapatkan bagian yang besar. Ini sikap pertama dari masyarakat saat itu. Menginginkan, berharap mereka juga memiliki seperti yang dimiliki oleh Qarun, tanpa peduli bagaimana Qarun mendapatkan dan mempergunakan kekayaannya. Sikap masyarakat yang mendambakan mereka juga seperti Qarun, walau hayalan mereka, walau impian mereka mustahil terwujud bagi mereka. Kita pahami mustahil hormati Allah, ungkapan ya laitalana. Laita, rahmati Allah, ini ungkapan harapan, tapi harapan yang tak mungkin terwujud. Beda dengan la'alla, la'allakum tattaqun contoh. Itu berharap yang mungkin terwujud. Tapi kalau laita, berharap yang tak mungkin terwujud. Ini mereka. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andai kata kami juga memiliki seperti yang dimiliki oleh Qarun. Qarun mereka jadikan sebagai panutan. Karena Qarun itu memiliki kekayaan. Mereka juga menginginkan seperti itu. Walau keinginan mereka, walau impian mereka, mustahil terwujud untuk mereka. Tergambar dari laita. Kelompok pertama. Menjadikan Qarun sebagai panutan. Tanpa peduli tadi kita katakan bagaimana Qarun mendapatkan kekayaan, bagaimana Qarun mempergunakan kekayaan. Pokoknya ingin seperti Qarun, ingin mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Sikap kedua hadirin adalah ayat 80-nya. Wa qala alladziina utul ilm. Dan berkata pula orang-orang yang diberikan pengetahuan. Nampaknya sini beda. Ternyata memang berbeda orang punya pengetahuan dengan yang tidak punya pengetahuan. Sikapnya berbeda. Apa sikap mereka? Wailakum, celaka kamu menjadikan Qarun sebagai panutan. Kamu tidak melihat bagaimana Qarun. Dia mendurhakai Allah dan Rasulnya. Wailakum, celaka kamu. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Balasan dari Allah itu lebih baik. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Walau tidak mendapatinya kecuali hanya orang-orang yang mantap kesabarannya. Ini sikap kedua. Yang ditampilkan oleh orang-orang yang berilmu. Apa itu? Tidak menjadikan Qarun sebagai panutan. Walau Qarun itu konglomerat. Tapi yang jadi panutan, yang jadi panduannya adalah Allah dan Rasulnya. Karena keyakinannya. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Balasan dari Allah itu lebih baik bagi orang beriman dan beramal saleh. Ini beda dasarnya. Yang satu menjadikan Qarun sebagai panutan. Qarun kaya raya, kami juga ingin kaya raya. Yang satu menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai panduan. Sasaran mereka adalah balasan dari Allah, tentu balasan yang baik. Tidak hanya dunia, tapi juga bila hidup telah berakhir di dunia ini. Ini beda orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Kalau begitu hadirin, ukuran orang berilmu tidak hanya ditentukan panjang titel-titelnya. Karena ada yang panjang titel-titelnya, tapi tidak peduli bagaimana nasib bila umur habis di dunia ini. Pembedanya adalah orang berilmu itu, dia juga mengerti dan dia juga tidak ingin terjebak dalam kesengsaraan bila hidupnya berakhir. Mati Allah. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Balasan dari Allah itu lebih baik bagi orang beriman dan beramal soleh. Yang kami inginkan balasan dari Allah.
Apakah ini berarti mereka tidak peduli menjadi orang kaya? Tidak seperti itu. Kemudian karena kita paham, liman amana wa amila sholihah. Dia beriman, dia beramal soleh. Karena keimanannya mendorong dia mencari tahu mana benar, mana salah. Diwujudkannya dalam amal soleh. Amal soleh itu amal yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya berdasarkan pengetahuan benar salahnya tadi. Di antaranya adalah karena dia beriman, dia beramal soleh melalui zakat. Zakat itu amal soleh bila dilakukan oleh yang beriman. Dan ternyata contoh sederhana zakat mal itu hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Fakir miskin tidak wajib zakat. Yang wajib zakat mal itu orang kaya. Apa ukuran kayanya? Di antaranya harta kekayaannya sampai nisab. Nisab batas minimal jumlah harta kekayaan seseorang sehingga dikatakan wajib zakat. Bagaimana bisa dia berzakat kalau tidak kaya? Bagaimana bisa dia kaya kalau dia tidak berusaha mencarinya? Kalau begitu, orang yang sasarannya balasan dari Allah dan dari Allah tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, maka tadi kita katakan dia akan tetap berusaha mencari harta. Apalagi bila dia seorang ayah, bila dia seorang suami, dia paham bila ingin mendapatkan balasan baik dari Allah. Sebagai ayah, sebagai suami, dia berkewajiban menafkahi anak istrinya. Di antaranya berkait dengan harta. Maka dia tetap berusaha. Orang beriman tidak identik dengan kemiskinan. Tidak. Orang beriman itu identik dia selalu berusaha keras. Contohnya tadi, bila dia menafkahi anak istrinya dalam urusan harta, dia tetap berusaha keras mencari harta melalui dagang. Ternyata pedagang itu bisa wujud beriman dan beramal soleh selama itu sesuai aturan Allah dan Rasul. Sehingga hadirin, menjadi mukmin bukan berarti menyuruh hidup dalam kemiskinan, tidak. Menjadi mukmin itu mendorong dia terus berusaha keras. Di antaranya mencari harta, tapi sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Beda dengan kelompok pertama yang menjadikan Qarun sebagai panutan, tidak peduli halal haram. Ini beda dasar menurut Allah. Kelompok kedua tadi, sasarannya balasan dari Allah, dia tetap berusaha keras mencari nafkah, mencari harta. Jadi kita katakan dia pedagang, dia terus berdagang. Cuma bedanya di mana lagi? Bedanya setelah dia berusaha keras, maka apapun hasilnya dia ridho. Ini tampak dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Imam Bukhari. Laisal ghina an kathratil arab. Bukan kaya karena banyak harta. Walakinnal ghina, tapi kaya itulah ghinan nafs, kaya jiwa. Apa di antara wujud kaya jiwa? Apapun yang diterimanya setelah hasil usaha kerasnya, dia ridho. Dia merasa cukup di situ, kemudian berusaha lagi. Kemudian maka berani kita katakan mukmin itu bukan berarti dia berpangku tangan apalagi sampai mengemis-ngemis. Tidak. Mukmin itu punya harga diri. Dia berusaha keras. Apapun hasilnya dia ridho. Beda dengan kelompok pertama. Kelompok pertama menjadikan Qarun sebagai panutan tanpa peduli dari mana datangnya, bagaimana digunakan. Kelompok kedua menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai panduan. Dia juga mencari harta, bukan berpangku tangan, tapi panduannya Allah dan Rasulnya. Maksudnya Allah, ini penting kita renungkan. Apalagi untuk kita zaman sekarang. Karena bisa saja ada kita manusia ngaku mukmin sekalipun tapi menjadikan Qarun sebagai panutan. Sehingga apabila diberi kekuasaan saja, kekuasaan digunakan untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Apalagi cuma dengan modus mengembalikan modal kampanye selama ini. Mendapatkan kekuasaan, dia pun tak malu-malu meningkat hartanya. Beda. Maksudnya Allah, kita ambil contoh terakhir bedanya. Menjadikan Qarun sebagai panutan atau menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai panduan. Contoh sederhana terakhir adalah dalam urusan gadai. Kemudian Allah kalau kita baca di antara fikih sunnah Said Sabiq, tampak bahwa transaksi gadai di masa jahiliyah itu, bila si A berhutang pada si B, digadaikannya rumah.
Sampai waktunya si A belum mampu membayar, apa kata si B? Hadza manzili, ini rumahku. Artinya si B menganggap karena si A tidak mampu membayar hutangnya, otomatis barangnya digadaikan berubah menjadi milik si B. Maksudnya Allah, hadza manzili kata si B. Datang aturan Islam ternyata bukan seperti itu. Barang gadai itu gunanya memperkuat kepercayaan dalam hutang piutang, bukan alat mengambil keuntungan. Sehingga dalam kasus tadi, ketika si A belum mampu membayar hutangnya, rumahnya tadi hendaklah diperhitungkan. Berapa harga rumahnya, berapa hutangnya. Bila harga rumahnya ternyata lebih besar dari hutangnya, lahu hunmu, sisanya kembalikan pada yang berhutang. Hitung berapa sisa hutangnya, hitung berapa harga barang gadainya. Tapi bila harga rumahnya lebih kecil dari harga hutangnya, wa alaihi ghurmu, hendaklah yang berhutang tetap berkewajiban menutupinya sehingga terjadi keseimbangan, terhindar dari saling menzolimi. Tapi praktik jahiliyah tidak. Si A tak mampu membayar hutangnya, si B menganggap apapun barang gadainya otomatis menjadi miliknya. Tidak seperti itu. Tidak dengan ungkapan hadza manzili, ini rumahku. Tidak. Hitung dia berapa hutangnya, berapa harga barang gadainya. Yang menjadikan korun sebagai panutan, dia tak peduli. Pokoknya sikat. Tapi yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai panduan, dia sangat peduli. Apakah saya menzalimi orang lain atau tidak? Karena hadirin tadi kita katakan dalam Islam, barang gadai bukan alat mengambil keuntungan, hanya alat memperkuat kepercayaan. Maksudnya Allah, dua sikap masyarakat melihat kekayaan korun. Yang satu menjadikan korun sebagai panutan, sehingga dalam hidup dunia bisa kita pahami, dia tak lagi peduli halal haram, pokoknya angkat. Yang satu lagi menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai panduan. Kekayaan tetap dicari, tapi dia sangat menghitung. Ini mempengaruhi nasib saya setelah hidup berakhir atau bagaimana. Ini beda orang berilmu dengan tidak berilmu. Bagaimana selanjutnya? Semoga Allah izinkan kita melanjutkan pembicaraannya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.